Halo semuanya, perkenalkan saya Brigita Indah Permata, NIM 230201191914013 kelas Mikrobiologi Pangan A dengan asisten Kak Zulfa Tiara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pertemuan pertama praktikum mikrobiologi pangan yang bertema sterilisasi dan hitung cawan atau TPC. Nah, sekarang kita akan membahas yang pertama yaitu sterilisasi. Sterilisasi sendiri merupakan proses pembasmian atau pembersihan suatu bahan dari sel makhluk hidup, spora, dan virus. Metode sterilisasi sebenarnya beragam, tapi di sini kita memakai yang secara fisika, di mana terdapat sterilisasi kering dan sterilisasi basah. Metode sterilisasi kering yaitu yang pertama disiapkan alat dan bahan yang diperlukan terlebih dahulu. Cawan Petri dibersihkan dengan kapas yang sudah dibasahi alkohol, lalu dibungkus dengan kertas pembungkus. Kedua cawan Petri yang dibungkus tadi dimasukkan ke dalam oven selama 1 jam pada suhu 170 derajat Celcius, lalu didiamkan pada suhu ruang hingga suhunya menurun. Cawan Petri yang belum digunakan dipastikan dalam kondisi terbungkus oleh kertas pembungkus. Nah, sekarang metode sterilisasi basah, yaitu yang pertama tentunya diawali dengan disiapkan alat dan bahan yang diperlukan terlebih dahulu. Lalu, medium yang akan disterilkan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dan NaCl fisiologis dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Lalu ditutup rapat dengan menggunakan kapas dan aluminium foil. Tip mikropipet dibersihkan lalu dibungkus dengan aluminium foil. Tabung reaksi, Erlenmeyer, dan tip mikropipet dimasukkan ke dalam gelas beker dan permukaan ditutup dengan aluminium foil yang kemudian dimasukkan ke dalam autoclave, lalu autoclave ditutup dengan rapat. Autoclave dinyalakan dan ditunggu manometer dan termometer hingga sampai tanda sterilisasi pada suhu 121 derajat Celcius dan 2 atm. Setelah itu, autoclave dibiarkan selama 15 menit dan uap dibuang selama 5 menit. Khusus untuk medium, suhu diturunkan dan agar tidak beku dimasukkan ke dalam inkubator bersuhu 55 derajat Celcius sebelum digunakan. Nah, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa yang pertama, sterilisasi kering pada percobaan dilakukan dengan menggunakan oven. Dengan prinsip kerja yaitu menggunakan uap panas oven yang akan merusak sel, menyebabkan koagulasi protein, dehidrasi, dan kekeringan pada protein mikroba, serta teroksidasinya oleh oksigen, sehingga mikroba yang mati tidak menimbulkan kondensasi atau embun pada alat yang disterilkan. Sterilisasi kering ini umumnya digunakan untuk bahan yang terbuat dari logam dan kaca yang bersifat tahan panas. Seperti juga dari kaca dan alat-alat gelas, contohnya ada tabung reaksi, cawan Petri, pipet, dan untuk bahan kering di tempat tertutup. Metode sterilisasi ini tidak dapat digunakan pada bahan berbentuk cairan karena akan timbul embun yang nanti diperkirakan akan menetes pada bahannya. Nah, saat alat akan disterilisasikan, alat dibersihkan dengan kapas yang dibasahi dengan alkohol. Nah, hal ini bertujuan untuk menghilangkan kotoran karena alkohol dapat digunakan untuk proses penyucian dan sterilisasi. Alat kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus agar tidak mudah pecah. Penggunaan masker bertujuan untuk menghindari kontaminasi dari praktikan. Ada pula sterilisasi basah yang dilakukan dengan menggunakan autoclave. Dengan menggunakan prinsip kerja menggunakan uap dan tekanan autoclave yang bekerja dengan memanfaatkan udara panas dan kelembapan, di mana uap tersebut akan merusak dan menghancurkan mikroorganisme dengan merusak protein struktural dan denaturasi enzim serta koagulasi irreversible sehingga mikroba dapat dibasmi. Sterilisasi basah umumnya digunakan untuk bahan-bahan polimer yang tahan degradasi, dekomposisi termal, serta hidrolisis. Metode autoclave ini sulit untuk diterapkan pada bahan yang bersifat tahan panas. Sterilisasi basah menyebabkan kerusakan pada massa sel bakteri pada suhu 121 derajat Celcius selama 20 menit. Bahan yang akan disterilisasikan terlebih dahulu ditutup rapat dengan kapas untuk menyumbat mulut alat agar menjaga mulut tabung ini. Kemudian dibungkus dengan aluminium foil. Nah, metode dan hasil dari penggunaan kedua metode sterilisasi tadi akan menghasilkan hasil yang berbeda. Namun, sterilisasi autoclave menghasilkan jumlah bakteri lebih minim, sehingga metode sterilisasi ini dinilai lebih baik dibandingkan dengan menggunakan oven. Ada juga faktor yang mempengaruhi sterilisasi, yaitu lama waktu dan suhu yang dibutuhkan dalam proses sterilisasi, serta banyaknya jumlah mikroba terkontaminasi bahan. Kesalahan yang mungkin terjadi pada percobaan ini yaitu adanya human error, di mana langkah-langkah proses sterilisasi tidak dilakukan dengan benar, serta terdapatnya kontaminasi dari udara lingkungan yang terdapat banyak mikroba. Oleh sebab itu, pengaturan lingkungan harus diperhatikan dalam proses sterilisasi guna meminimalisir kontaminasi lingkungan. Nah, berdasarkan
percobaan yang tadi sudah dilakukan, didapatkan kesimpulan juga nih, yaitu sterilisasi dilakukan untuk mendapatkan alat yang steril, di mana sterilisasi panas kering dilakukan menggunakan oven untuk bahan yang tahan panas, sedangkan sterilisasi panas basah dilakukan menggunakan autoclave untuk bahan yang dapat menguap atau tidak tahan oleh panas. Nah, sekarang kita masuk ke percobaan kedua, yaitu hitung cawan atau TPC. TPC atau Total Plate Count merupakan metode yang dapat berfungsi untuk menghitung total jumlah mikroba dengan batasan 30 hingga 300 CFU per mililiter dalam suatu bahan pangan. Nah, metode percobaan ini tentunya diawali dengan disiapkan alat dan bahan yang diperlukan terlebih dahulu. Pembuatan media yaitu dengan 39 gram bubuk PDA ditimbang dengan presisi lalu dilarutkan dalam 1000 ml Aquades pada Erlenmeyer yang sebelumnya sudah dipanaskan di atas hot plate dengan magnetic stirrer hingga homogen terlebih dahulu. Medium tadi lalu disterilisasi dengan metode sterilisasi basah yang sudah dijelaskan di awal menggunakan autoclaves pada suhu 121 derajat selama 15 menit. Kemudian media PDA didinginkan dan siap untuk digunakan. Metode perhitungan cawan diawali dengan sampel susu dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi Aquades. Sampel dipipet sebanyak 1 gram lalu dilakukan pengenceran hingga tingkat pengenceran 10 pangkat min 6. Pencawanan dilakukan pada 3 tingkat pengenceran dan terakhir. Medium PDA steril yang sudah didinginkan sampai suhu 50 derajat Celcius sebanyak kurang lebih 15 ml dimasukkan ke dalam cawan. Nah, pencawanan dilakukan dalam laminar airflow dan selama penuangan medium didekatkan dengan nyala api Bunsen dan tutup cawan tidak boleh dibuka terlalu lebar. Cawan Petri digerakkan secara melingkar atau seperti angka 8 di atas meja secara hati-hati. Kemudian setelah agar memadat, cawan dapat diinkubasi di dalam inkubator dengan posisi terbalik selama 72 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Nah, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut. Dapat disimpulkan bahwa jumlah bakteri pada tempat bersuhu rendah lebih sedikit dibanding pada suhu kamar. Karena semakin rendah suhu yang digunakan, maka semakin terhambat pula aktivitas enzimnya, serta terdapat penurunan juga disebabkan karena setelah 48 jam, bakteri akan mengalami kekurangan nutrisi. Nah, prinsip metode TPC itu sendiri yaitu menemu dan mengembangkan bakteri atau mikroba lainnya sehingga membentuk koloni yang dapat dilihat tanpa menggunakan mikroskop dan dapat dihitung. Metode hasil hitung mikroba dilakukan dengan menggunakan Standard Plate Count atau SPC yang merupakan metode untuk mendapatkan hasil hitung jumlah mikroba dalam batasan 30-300 CFU per mili dalam melakukan pengenceran. Nah, pada pencawanan, pengenceran yang dipakai itu pengenceran 3 terakhir karena diperkirakan bahwa koloni bakteri yang terdapat pada sampel yang dapat dihitung berada pada pengenceran tersebut. Media yang digunakan yaitu potato dextrose agar atau PDA yang biasanya digunakan untuk tempat pertumbuhan dan pengembangbiakan mikroorganisme karena bahannya seperti kentang, air, glukosa, dan sari agar yang menunjang nutrisi pertumbuhan dari mikroorganisme. Nah, ada juga alat magnetic stirrer digunakan pada suhu 70 derajat Celcius yang berperan sebagai katalisator dan mempercepat proses homogenisasi agar mendapat hasil yang jernih dan homogen. Inkubasi yang dilakukan yaitu selama 40 hingga 72 jam pada suhu 30 derajat Celcius yang merupakan suhu optimum pertumbuhan bakteri. Nah, mikroba yang mungkin dapat tumbuh dan berkembang biak pada medium yaitu mikroba bawaan sampel susu, antara lain ada Salmonella sp, Staphylococcus aureus, dan Escherichia coli yang dapat berupa patogen. Hasil dari TPC dinyatakan dalam koloni form unit atau CFU yang menyatakan total jumlah koloni tumbuh per gram atau mililiter pada sampel. Terdapat juga faktor pengaruh pertumbuhan bakteri yaitu ada seperti nutrisi, kelembapan, peningkatan suhu, dan menyebabkan peningkatan pertumbuhan serta penentuan pH yang memiliki pengaruh pada laju pertumbuhan secara spesifik. Terdapat juga faktor-faktor kesalahan yang mungkin terjadi pada percobaan kali ini yaitu kesalahan pada proses pencawanan sehingga komposisi media yang terlalu banyak atau tidak sebanding seperti dalam proses penanaman bakteri. Ini tuh akan mempengaruhi jumlah populasi bakteri. Selain itu, mungkin juga terjadi kesalahan teknik penggoresan karena pada teknik penggoresan itu membutuhkan keterampilan yang akan mempengaruhi jumlah bakteri yang akan digoreskan dan kesalahan penghitungan kumpulan sel bakteri sebagai koloni tunggal sehingga bukan dinyatakan sebagai sel per mililiter melainkan sebagai CFU per mililiter.
Nah, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, diperoleh juga nih kesimpulan bahwa TPC merupakan metode perhitungan mikroba suatu bahan di mana media digunakan dapat berupa PDA dan jumlah bakteri yang dihasilkan dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor tertentu. Nah, sekiranya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan terima kasih sudah menonton. Serta terima kasih juga kepada para asisten praktikum yang telah membimbing selama ini. Semoga video ini bermanfaat ya. Sampai jumpa.